Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan penuh semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari yang penuh anugerah ini, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Terima kasih banyak Tuhan atas nafas kehidupan, kekuatan baru, dan kesempatan untuk memulai hari ini dalam hadirat-Mu. Kami memohon kiranya Engkau akan membuka hati dan pikiran kami agar siap menerima firman-Mu. Tenangkanlah jiwa kami dari segala kekhawatiran dan keletihan. Biarlah melalui renungan pagi ini kami semua dikuatkan, diteguhkan, disemangati, dan diarahkan kembali kepada kehendak-Mu. Tuntunlah setiap kata yang akan dibacakan dan direnungkan. Biarlah terang firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami sepanjang hari ini. Dan kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan penting dari Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Pertanyaan ini bukan hanya bersifat retoris, tetapi sekaligus mengandung panggilan besar kepada kita semua yang telah percaya kepada Kristus. Sebab Injil bukan sekedar berita, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Seperti Roma 1 ayat 16. Injil adalah kabar tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tapi mari kita renungkan, bagaimana mungkin orang bisa percaya jika tidak pernah mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang mau menyampaikan? Itulah sebabnya kehadiran pemberita Injil menjadi sangat penting. Dan kabar baiknya, kita semua dipanggil untuk itu. Bukan hanya pendeta atau penginjil, tapi setiap orang percaya, termasuk kita sebagai keluarga Kristen yang hidup di kota Jakarta ini. Sebagai Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, kita hidup di tengah kota yang penuh dengan tantangan. Ada persaingan hidup, individualisme, kelelahan rohani, bahkan banyak yang tidak mengenal Injil secara pribadi. Namun justru disinilah kita bisa menjadi terang. Mungkin kita tidak berkhotbah di mimbar, tetapi kita bisa menjadi pemberita Injil lewat
sikap hidup yang jujur dan penuh kasih, lewat doa dan perhatian kepada sesama, lewat kesaksian sederhana tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ingatlah, pemberitaan Injil bukan soal gaya bicara, tetapi soal hati yang rindu orang lain juga diselamatkan. Firman Tuhan hari ini juga menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, dari latar belakang apapun, maka kita semua harus terbeban untuk membawa kabar itu kepada mereka yang belum mendengarnya, kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, keputusasaan, atau tanpa harapan. Marilah kita jangan diam, kita telah menerima keselamatan, maka jangan simpan keselamatan itu untuk diri sendiri. Jadilah pemberita Injil, apakah itu di rumah, di kantor, di lingkungan, tempat kita tinggal, bahkan mungkin lewat media sosial. Karena lewat pemberitaan kita, orang lain bisa mendengar. Setelah mendengar, kita doakan agar mereka bisa percaya dan diselamatkan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami akan panggilan kami menjadi pemberita Injil, saksi kasih-Mu, dan pembawa terang di tengah dunia yang gelap. Sehingga banyak orang dapat menerima kabar baik dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman ini tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi tertanam dalam hati dan bisa diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Berikanlah kami keberanian untuk bersaksi. Berikanlah kami ketulusan untuk melayani. Dan karuniakanlah kami hikmat-Mu dalam menghadapi setiap tantangan di dunia ini. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dan melalui hidup kami, orang lain pun boleh mengenal Engkau yang penuh kuasa dan penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami seutuhnya. Untuk Tuhan tuntun, untuk Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.